Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Arsalahu bil haqqi basyiran wa naziran baina yadayya as-sa'ah. May yuti'illaha war rasulah faqad rasyada wa may ya'simiha fa innahu la yadurru ila nafsah wa la yadurullahu syai'a. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa qattafa. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut, thumma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 185. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahala. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Bersyukur kita kepada Allah, senantiasa lisan ini dibiasakan untuk mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin atas segala nikmat yang masih diberikan Allah kepada kita. Sepanjang kita masih hidup di alam dunia ini, kita mendapatkan nikmat yang tidak didapatkan oleh orang yang telah mati. Itulah degup jantung yang masih bisa lagi berdegup, nadi kita yang masih bisa lagi berdenyut, kedipan mata yang masih bisa lagi terbuka dan tertutup, helahan napas yang masih bisa lagi turun dan naik. Itu menunjukkan bahwa kita mendapatkan nikmat yang tidak pernah didapatkan oleh orang yang sudah meninggal. Maknanya kita masih hidup sampai pada detik ini. Entah berapa banyak orang yang sudah mati meninggalkan alam dunia ini, tapi kita malam ini masih mendapatkan nikmat itu. Alangkah mudahnya bagi Allah Subhanahu wa taala bila menarik setiap helahan napas, detakan jantung ini pasti akan berhenti. Maka janji Allah, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa itu pasti mati. Setiap yang baharu ini pasti akan binasa. Allah hayat, Allah hidup. Hidup Allah tidak dihinggapi dengan kematian. Sebab apa? Sebab Allah tidak bernyawa. Bila Allah hidup dengan nyawa, tentulah Allah masuk kategori ayat kullu nafsin za'iqatul maut. Tapi hidupnya Allah tidak dengan nyawa, maka dia pun baqa, kekal, senantiasa hidup sampai masa-masa kapan tak ada masa lagi. Karena dialah huwal awwalu wal akhir. Dialah yang awal, tidak ada permulaan, dan dialah pula yang akhir, yang tidak ada kesudahannya. Tapi kita tak dihinggapi dengan sikap baqa, meskipun kita hayat. Cuma bedanya hayatnya kita, hidupnya kita dihidupkan Allah, tapi baqanya kita tak akan mungkin terjadi baqa itu. Sebab itulah semua kita akan meninggalkan alam ini, hanya menunggu masa dan waktu yang dijanjikan Allah sesuai dengan garis takdir masing-masing. Maka nikmat hidup merupakan bagian kesempatan manakala kita bisa untuk taat kepada Allah. Karena setiap napas satu persatu yang turun naik ini
sesungguhnya adalah satu napas yang bersambung dari satu ke satu, tapi bila masa nanti berhentilah tak dapat disambung lagi. Itulah kata pesan para penyanyi nasyid kita, Pak. Mereka pesankan bahwa hidup ini tertentu, tak dapat disambung. Kita hanya menunggu saat-saat berkabung. Maka itulah diingatkan yang hidup mengambil pelajaran terhadap keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Yang sudah meninggal dunia, tinggallah mempertanggungjawabkan apa yang pernah dibuat selama dulu hidup bersama kita. Dari itu, ucapkan alhamdulillah, tanda syukur kepada Allah, alangkah banyak nikmat yang diberikan selain hidup. Yang paling besar di antara nikmat-nikmat itulah nikmat yang bernama iman dan Islam. Apa artinya kekayaan melimpah ruah sehingga sampai gedung kita hampir mencakar langit, sampai-sampai kebun kita seluas mata memandang, jabatan tinggi, istri yang cantik jelita, rupa kita yang tampan rupawan, harta emas banyak, transportasi luar biasa. Tapi ketika kita tak memiliki nikmat iman, tak memiliki nikmat Islam, maka kesemuanya itu kesia-siaan yang sedikit pun tak akan menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, nikmat iman dan Islam kita berharap ini sampai akhir hayat, saat kita pula menyusul almarhum almarhumah yang telah meninggalkan kita, saudara-saudari kita, saat itu pun kita ingin nikmat ini tidak hilang. Sebab itulah para jemaah sekalian mengaminkan doa para imam. Ketika imam itu berdoa, itu juga yang dia pinta. Allahumma ahyina bil iman. Ya Allah, hidupkan kami dengan iman. Wa amitna bil iman. Matikan kami dengan iman. Wa syurna bil iman. Halaulah kami nanti di padang mahsyar dengan iman. Wa adkhilnal jannata ma'al iman. Masukkan kami ke surga nanti dengan iman. Bila ini tak ada lagi, Pak, kesenangan, kebahagiaan apapun bentuk kebahagiaan itu, kebahagiaan terbatas. Sehebat manapun kita dikenal orang, semuanya itu hanyalah sebuah kesia-siaan yang kelak sedikit pun tak akan dapat menolong di hadapan Allah. Tapi bila kita membawa iman, Islam, inilah yang akan dapat menolong. Mudah-mudahan iman dan Islam kita tetap istiqomah sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Tampaknya tak terasa indah bila kita tak berselawat kepada Rasulullah. Bahwa majlis yang tak dibacakan selawat Nabi, majlis berbau, majlis busuk macam bangkai. Maka itulah kita senangkan selawat kepada Rasulullah. Selain iman kita kepada Allah, kita juga diperintahkan untuk iman kepada Rasul. Sudah menjadi satu rangkuman ucapan syahadat yang tak cukup bila kita hanya beriman kepada Allah, tidak diiringi dengan iman kita kepada Rasulullah. Maka kita rangkailah itu dalam solawat dan syahadat kita. Syahadat kita berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka itulah kalimat penyaksian. Tapi manakala kita ucapkan, sebelum itu kita suruh dituntun untuk belajar kalimat tauhid. Itulah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah yang kita tahu dalam kajian terkandung di dalam 50 aqaidul iman. Mudah-mudahan tidak tercabut pula iman dan Islam kita karena kecintaan kita kepada Rasulullah ini. Senangkan lisan kita untuk bersolawat kepada beliau, bahwa Rasul pernah bersabda, diriwayatkan dalam kitab Umum Turmuzi melalui sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, aulan nasi bi yaumal qiyamati akatsaruhum alayya shalah. Orang yang paling dekat denganku di hari kiamat nanti ialah orang yang paling banyak bersolawat kepadaku. Maka dengan ucapan solawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaat
dengan syafaatul uzmah, syafaat yang besar dari Nabi Muhammad SAW pada saat nanti kata Allah dijanjikan di Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun, pada hari tidak ada manfaat harta anak-anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali siapa yang datang dengan hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang tidak membawa kedengkian, hati yang tak membawa kebencian, hati yang tidak membawa dengki, iri, penyakit-penyakit batin lainnya. Maka orang-orang ini senang pula berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan berulang-ulang kali, tak bosan kita ucapkan, karena itulah kita harapkan syafaat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga-mogahan pada hari itu ketika matahari sejengkal saja di kepala kita dihadapkan, saat itu orang sibuk urusan masing-masing, tenggelam dalam keringatnya masing-masing, bawalah amal kita masing-masing saat itu di hadapan Allah. Sejengkal itu dapatkah kita pertaruhkan diri ini, amal ini, saat itu pula kita pun tetap berharap mudah-mudahan syafaat dari Nabi Muhammad SAW pun kita dapatkan, terutama kita yang sudah berhadir malam ini, umumnya seluruh umat Islam kita di dalam kondisi beriman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Ahli takziah, ahli tumpuan musibah yang kami hormati, malam ini dipintakan kepada kita untuk menyampaikan setawar sedingin dalam rangka untuk sekadar mengingatkan diri sendiri dan mengingatkan ahli tumpuan musibah dan ahli bait sekeluarga, juga ahli takziah. Mudah-mudahan beberapa pesan yang kita sampaikan malam ini dapatlah hendaknya jadi pelajaran berharga, bukan hanya untuk orang yang ditinggalkan, yang dicintai berupa anak, istri, keluarga, akan tetapi bagi kita yang masih hidup, yang sebagian mungkin belum ditimpa musibah. Tapi kenapa diingatkan? Bila kita diingatkan sekarang, maka rasanya bila gelombang cobaan itu datang menerpa, menerjang kita, insya Allah orang beriman itu, bapak-bapak, ibu sekalian, para jemaah, akan lebih kuat semangat. Makanya setawar sedingin yang terbaik dipesankan Allah itulah yang terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 156 itu. Kalau 155 Allah sudah mengingatkan tentang itu akan pasti terjadi sebuah cobaan yang sangat disayangkan manusia, dan manusia sangat takut dengan kehilangan, dengan sesuatu yang diberikan Allah, cobaan yang pasti pula akan Allah ambil. Apa sesuatu itu? Itulah diceritakan Allah di Quran surah Al-Baqarah 155, tapi Allah juga berikan penawarnya dalam ayat 156. Allah sampaikan, walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat wa basiris sabirin. Dan kami, kata Allah, pasti menguji kamu dengan sesuatu. Apa itu? Khawf. Kami akan uji mereka dengan sedikit rasa takut. Bagi Allah ini cobaan pas sedikit, tapi kita merasanya luar biasa berat dan besarnya. Kami pasti akan menguji kamu sekalian dengan rasa takut. Yang hidup takut mati, yang sehat takut sakit. Ini musim kabar-kabar orang katanya corona, tapi sampai hari ini alhamdulillah tempat kita ini dijaga Allah Subhanahu wa taala. Jika itu memang benar, mudah-mudahan dijauhkan Allah kita daripada rasa takut itu, sehingga takutnya kepada penyakit, padahal penyakit itu pun pasti akan membawa dia pada kematian. Tidak pun sakit pun, kematian itu pun akan datang juga. Tapi akhirnya rasa takut itu kalah. Kena itu dia lupa kepada Allah. Kalau memang rasa takut itu luar biasa, tentulah semua kita ini akan mati dengan sebab corona itu. Yang satu takut berdekatan, Pak, takut kalau dekat nanti social distancing, jaga jarak. Tapi orang-orang yang demo-demo itu berapa jarak dekat, sehat aja sampai sekarang.
Katanya kalau kita tak pakai masker, kata orang yang akal sehat, entah yang mana akal sehat, mana akal sakit. Kata orang yang akal sakit nih tadi, tapi orang menganggapnya akal sehat, dia katakan bahwanya kalau nggak pakai masker nanti dompet apa itu pak air liurnya, kalau kita bercakap nanti menular sama orang. Lalu kalau kita tutup, kalau awak sendiri pula bercakap, kemana boginya? Nah, masuklah dia balik. Itulah makanya takut yang berlebih ini dilarang. Waspada perlu. Apa sebab? Karena Allah katakan kamu akan diuji dengan sedikit rasa takut. Kemudian waljo lapar. Ada yang takut tak makan, ada yang menikah takut aku nak dikasih makan anak orang. Ada yang sudah bekerja merantau aku nak dimakan di rantau orang. Tapi ternyata sampai hari ini dia tidak pula ingat kepada Allah, malah lebih ingat pada rasa takutnya kepada hal-hal yang duniawi semata. Apalagi Allah uji wa naqsim minal amwal, kami akan uji mereka dengan kekurangan harta. Yang kaya takut miskin, yang miskin ini takut dia akan aku dapat rezeki esok. Tapi rasa takutnya bukan kepada Allah, tapi hanya takut kepada benda-benda itu dia tak dapat. Padahal yang memberikan benda itu materi dunia. Ke laut pun kita pak, satu pun ikan itu, bila kita pandang dengan pandangan tauhidul af'al dalam ilmu tauhid, tak ada satu gerak ikan itu pun, napas ikan itu pun tak diatur oleh Allah. Lalu seluruh ikan dalam lautan itu, jika Allah mau masukkan rezeki masuk dalam sampan kita, sehingga tak muat sampan, terpaksa buang lagi ke laut. Apa susahnya bagi Allah? Innama amru iza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Tapi bila Allah tak berikan satu bulan ini, ikan itu tak akan masa dapat. Dibuat jaring-jaring tak dapat, dibuat pancing-pancing tak dia mau dia makan. Kalau Allah berkehendak, begitulah kuasa Allah. Padahal ikan itu satu kali kita tak merojoki ke laut pun kita khawatir takut dengan rezeki. Padahal begitulah cara Allah. Nanti biloh ikan itu bertelur, nanti biloh ikan itu menotas, nanti biloh pula besarnya pak. Satu hari tak dapat awak, hari esok kita labuh balik dapat bertonton. Biloh ikan itu besar. Itulah kuasa Allah. Tapi orang yang tadi takut tadi tak juga ingat kepada Allah, salat ditinggalkannya, ibadah terlewatkannya, sehingga sedekah pun berat untuk diulurkan tangan sebagai orang dermawan. Takut kekurangan harta. Kalau orang yang bertauhid tak ada takutnya itu, apa ditakutkan? Semua kita ini tak terlepas dari kudur iradah Allah. Kita berkata innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Apa sesuatu itu? Selain dari Allah sesuatu. Jadi kalau sesuatu dia apalah cari? Allah tahu dia kekal, kita fana. Yang fana apa dipikirkan? Mesti hilang. Begitulah kuatnya. Tak hari ini esok, tak esok setahun lagi, tak setahun lagi akan datang. Walaupun hidup 1000 tahun, masa itu datang juga Pak. Rasa takut itu takut yang berlebihan, tapi sebaik takut itu adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah takwa. Orang yang takwa inilah dimaksudkan Allah biar punya bekal dia. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadid takwa. Mencari bekallah kamu kata Allah, sebaik-baik bekal itu takut kepada Allah, bukan takut kepada yang lain. Maka dari itu para jemaah rahmati Allah, orang memang takut lapar, takut kekurangan harta, ada lagi ditakut orang ada. Itulah yang terjadi kita malam ini. Mungkin akan datang giliran siapa pula, wal ampus, kehilangan diri, entah anak, entah istri, entah suami. Malam ini abang kami yang sedang kita takziahkan ini meninggal istri dia. Itulah Pak, dipilih Allah wal ampusi. Besok hari entah siapa pula, esoknya ada. Malam yang sama ini udah dua Pak, ini udah malam ketiga. Di simpang kita di Sepadang ada, hampir sama ini nih. Ibu ini kakak Lina bin Anwar ini mudah kali, sebaya saya betul kakak ini. Sebaya Pak, mungkin sebaya lah 38 39 ya Bang. Nah begitulah. Tapi ada orang umurnya 38 seperti kakak kita ini, tapi ada orang 83 pula baru meninggal. Begitulah janji Allah. Yang jelas semua kita ini pasti, kalau tidak percaya juga dia bahwa orang yang sudah meninggal dia belum tentu, tuliskan nanti pulang dari sini, ambil spidol, tuliskan depan pintu. Apa bacaannya? Nama sebulan, nama kita Pak. Lahir hari sekian, hari ini titik ini. Contoh saya, nama Muh Syafi'i Harmansyah, lahir hari Senin
tanggal 12, bulan 12, tahun 1982. Nah, tulis lagi Pak, wafat .2, hari titik-titik, bulan titik-titik, tahun titik-titik. Pasti akan sampai masanya diisi Israel. Mau tak mau, rela atau terpaksa. Di mana tempat? Udah janji Allah. Itulah yang tadi sudah kita perdengarkan tadi beberapa ayat. Pak Ujo, kita bacakan antaranya. Aina ma takunu yudrikumul mauta walau kuntum fi burujim musayyadah. Di mana saja kamu berada, kematian itu akan menjumpai kamu, sekalipun kamu berada di dinding yang tinggi lagi kokoh. Di mana matinya? Fa iza jajalum la yastakhiru sa'atan wa la yastaqdimun. Maka apabila telah datang ajal seseorang, tak dapat dimajukan atau dimundurkan walaupun sedetik pun juga. Takut dia mati di darat, pergi dia ke laut pula karamnya. Dia tidak pernah pula takut dia mati di darat, untuk di laut, di darat pula mati dia. Takut dia di darat, takut di laut, panjatnya ke lapo, naik kapal terbang dia, meletup pula kapal terbangnya. Begitulah cara Allah. Yang jelas seluruh ini udah ada janji masing-masing. Sesungguhnya bila orang beriman paham ini, yang ditakutkan bukan matinya, yang ditakutkan apalah bakal menghadapi mati. Apa sebab? Karena sudah terlalu banyak orang berpikir bagaimana cara dapat hidup enak, Pak. Tapi tak banyak orang berpikir bagaimana bisa mati enak. Nah, ini kan terbalik ini. Orang banyak berpikir bagaimana caranya hidup enak, hidup sodap, makan sodap. Pokoknya untuk dia semuanya sonang, monang, konyang, tenonang. Bekerja pun awak pagi potang, malam siang tunggang langgang lintang pukang, tidak akan lewat daripada hati dijanjikan Allah. Kalau sudah takarnya hanya secangkir air tuh, secangkir lah. Kalau diisi pun banyak-banyak, alamat tumpah juga udah keluar. Cuma kita tak tahu bagaimana tabungan tempat kita. Usaha silakan, doa jalankan, istiqomah ikhtiar dibuatlah, tawakal jalan. Itulah tercelahnya orangnya lupa kepada Allah. Usaha dia buat, tapi dia sangka dunia ini akan kekal. Rupanya berapa banyak orang Pak sedang punya proyek besar, lalu dia pun mati sebelum menyelesaikan proyek itu. Berapa banyak dia menyangka semuanya ini akan dia dapatkan untuk dia, tapi rencana tinggal planning semata. Akhirnya rencana dunia memang berhasil, tapi rencana akhir pula dia akan tinggal penyesalan panjang.